memperbaiki secara bersama-sama pendidikan di Indonesia secara umum. Dan siang hari ini saya kedatangan tamu siang-siang di studio kami di bilangan Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Ada Bu Mira Pasolong, salah satu pengurus teras Ikatan Guru Indonesia yang meluangkan waktu untuk hadir di forum kita ini. Dan tentu saja kita akan berbicara banyak hal ya, tentu saja yang berkaitan dengan keguruan di Sulawesi Barat dan tentu saja secara nasional, karena Bu Mira ini merupakan salah satu anggota Dewan Pakar ya, apa ya? Dewan Kehormatan kalau di Dewan Kehormatan IGI Pusat. Nah, ini juga salah satu prestasi dari wakil kita ya, tapi wakil kita di IGI Pusat. Jadi apa kabar Bu Mira? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sekaitan dengan tema yang akan kita bahas ini, mungkin ada frolo yang mau disampaikan. Ya, terus apalagi misalnya kan kemarin pernah jadi pengurus teras di Sulawesi Barat. Iya. Apa yang berbeda kemudian ketika Bu Mira menjadi orang IGI di provinsi lalu pindah ke pusat gitu? Iya. Di Sulawesi Barat itu sekitar 1 tahun kalau tidak salah jadi bendahara, kemudian ditarik ke pusat menjadi wakil ketua umum untuk regional Sulbarteng kalau tidak salah. Yang berbeda tentu saja jangkauan kita untuk berbuat menjadi lebih luas. Lebih ada kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan teman-teman guru di daerah terutama di daerah Sulawesi. Iya. Dengan tagline IGI yang misalnya disebut sebagai apa? Sharing dan growing together itu. Sharing and growing together. Jadi itu bisa dijelaskan apa maksudnya? Iya, jadi IGI ini dibangun oleh semangat untuk memperbaiki secara bersama-sama pendidikan di Indonesia secara umum. Jadi ada beberapa kepala yang mendirikan, dia hasil pemikiran dari beberapa kepala yang kemudian punya visi misi yang sama untuk bagaimana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai guru. Nah, sehingga IGI itu betul-betul pengurus intinya itu guru. Oh iya betul. Ya, pengurus intinya guru. Sharing and growing together. Kita tidak ada sekat antara, ini yang saya saksikan betul selama saya di pusat, tidak ada sekat antara ketua dengan anggota biasa atau siapapun gitu ya. Kemudian kita organisasi tanpa yuran. Jadi tanpa yuran, ini penting ini ya. Hanya membayar uang pendaftaran untuk kartu. Pendaftaran keanggotaan. Ada yuran bulanan. Ada yuran bulanan. Oh iya. Jadi hanya membayar 50.000 dapat kartu. Sudah seumur hidup berlakunya. Iya. Pokoknya selama jadi guru. Kemudian ada juga anggota luar biasa. Jadi yang bukan guru. Boleh juga. Boleh dia menjadi anggota luar biasa. Fokus kita adalah meningkatkan kompetensi guru. Sehingga memang kita senantiasa sharing. Apa yang kita miliki kita berusaha untuk sharing ke teman-teman guru yang lain. Nah, sehingga pergerakan 5 tahun di periode yang baru-baru ini selesai itu luar biasa. Dalam tahun pertama kita mampu menghadirkan IGI di 300 kabupaten lebih. 300 kabupaten dari sekitar 550 kayaknya kabupaten. Sampai kemudian di akhir kepengurusan itu sudah hampir 100% di kabupaten ada IGI. Kalau di Sulawesi Barat sendiri alhamdulillah dari awal sudah dari lengkap. 2016 sudah lengkap ya. Kalau jumlah anggota IGI di Sulawesi Barat berapa? Awal-awal itu Sulawesi Barat selalu masuk 10 besar nasional. Nah, tapi kemudian karena pergerakan daerah lain mungkin yang lebih progresif,
Sekarang saya tidak tahu sekarang, tapi di akhir kepengurusan saya di pusat kemarin itu urutan ke-15 kalau tidak salah. Sulawesi Barat ya? Ya, ada 1000-an lebih. Iya. Anggota. Sebenarnya apa yang menarik ini misalnya di IGI, karena sebelumnya kan ada organisasi-organisasi guru yang lain. Apa kemudian yang membedakannya? Saya sudah membaca mukadimah tentang IGI ini, tapi kita ingin mendengarnya dari Bu Mira. Oke. Ya, jadi itu tadi IGI fokus kepada bagaimana membantu teman-teman guru untuk meningkatkan kompetensi. Iya. Makanya di mana-mana kegiatan IGI itu adalah pelatihan-pelatihan. Aktif memang di media sosial. Jadi bukan hanya yang berbau IT sebenarnya, bukan hanya yang berbau digitalisasi. Tapi semua yang merupakan kepentingan guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya, itu kita mencoba untuk tawarkan kepada guru. Apa tadi saya bertanya mengenai sebenarnya apa yang menarik di situ di IGI? Iya. Apakah karena dia banyak kaum muda di situ, guru-guru muda atau gimana? Boleh jadi. Ya, jadi maksudnya karena mereka masih muda, pikiran mereka ya, bukan saya. Tapi kan bisa diklasifikasi, enggak semua, pasti ada juga yang senior kan? Masih banyak yang senior dari saya. Oh gitu ya. Jadi itu mungkin salah satunya karena pergerakan mereka cepat, agresif, pemikiran mereka jauh ke depan, dan memang kita berusaha mengubah mindset lama ya, mengubah mindset lama yang guru datang ke sekolah, mengajar, memberikan materi kepada siswa, memberikan tugas, pulang, sudah. Selesai. Mengajar saja. Iya. Apa sebenarnya Bu Mira yang membedakan antara istilah mengajar, mendidik gitu dan membina? Apa sih yang berbeda? Ya. Iya. Mungkin bisa dianalogikan. Kalau mengajar misalnya, saya ke tempat kursus. Iya. Belajar bawa mobil. Belajar bawa mobil. Dia mengajari saya sampai saya bisa. Sampai tahu bawa mobil. Ya, itu saja. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Misalnya kalau ternyata saya kecelakaan, instruktur saya bertanggung jawab karena dia tidak menanamkan, dia hanya mengajari saya keterampilannya gitu. Nah, jadi kalau mendidik ada nilai yang ditanamkan jadi diajarkan keterampilan, sekaligus diajarkan nilai-nilai. Kalau menyetir seperti ini, jangan melanggar, jangan ugal-ugalan gitu. Ada karakter yang ditanamkan. Nah, di IGI ini saya membaca ya, banyak sekali program satu guru itu, kayak Sagu-Saku itu. Saya lihat ada 60-an di sini ya. Nah, ini updating per hari ini yang saya lihat itu ada sekitar 65 program satu guru itu ya. Bisa tidak dijelaskan itu? Iya, jadi ini yang khas ya. Jadi karena seperti yang saya katakan tadi, kita fokus ke pelatihan-pelatihan, walaupun juga tidak mengabaikan hal-hal lain. Misalnya ada guru yang bermasalah, tetap kita dampingi. Nah, yang khas itu adalah ini. Misalnya satu guru satu buku. Satu guru satu buku. Yang saya tahu menulis buku itu enggak mudah kan gitu. Betul. Jadi apa yang dilakukan IGI terhadap anggota yang mesti satu guru satu buku? Ya, jadi saya bicara Sagu-Saku ya, karena saya awal dari. Jadi intinya ya yang kan Bu Mira sering dulu mempromosikan itu tentang Sagu-Saku. Ini kita mau dengar ini ya. Oh iya. Jadi Sagu-Saku itu Februari 2017 kalau nggak salah. Itu ketua umum bicara dengan salah satu penulis dari Yogyakarta, guru bahasa Inggris, itu sudah menghasilkan hampir 200 buku. Ada buku kolaborasi saya juga, ada buku TOEFL 2. Itu 200 buku kolaborasi atau sendiri tuh? Yang sendiri itu hampir 200. Luar biasa. Kemudian kita berpikir, ini kan teman-teman guru kadang susah naik pangkat karena
alasan tidak bisa menulis, sehingga harus dalam tanda kutip meminta tolong kepada orang lain untuk dibuatkan karya tulis untuk bisa naik pangkat, dan kadang itu harus mengeluarkan budget yang mestinya tidak perlu dikeluarkan kalau dia memiliki keterampilan itu. Nah kemudian saya dihubungi, saya ingat itu malam-malam saya dihubungi ketua umum di telepon. Pokoknya Kak Mira cari peserta seluruh Indonesia, tapi kita tidak mau merepotkan pengurus daerah dan wilayah. Jadi ini program pusat yang kita bawa ke daerah, kita melatih guru-guru di sana. Jadi Kak Mira yang handle pendaftarnya, jadi pembayarannya, membayarkan otomatis kita kan terbang dibiayai tapi dari pusat kan. Kemudian pematerinya ini Pak Slamet namanya yang saya sebut tadi. Ada dua, Pak Joko Wahyono dari Kalimantan dan Pak Slamet. Nah, tapi kalau mereka berhalangan maka Kak Mira yang harus menggantikan. Jadi di awal-awal itu kami hanya itu bertiga. Nah ternyata animo masyarakat bagus, animo guru-guru bagus. Jadi otomatis kewalahan kalau saya sendiri yang mengurus teknisnya. Betul. Kemudian banyak daerah yang justru menawarkan, kami mau kelola sendiri, kami hanya minta instruktur. Nah, yang lebih ringan lagi. Kemudian diserahkanlah ke Ikatan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, itu masih di bawah naungannya IGI. Jadi saya bersama 4 orang, itu kebetulan perempuan semua dari Banten 3, kemudian saya yang mengelola sampai 3 tahun sampai selesai kepengurusan. Mungkin sampai sekarang masih jalan ya? Ini dari awal tahun kan kita sudah pergantian pengurus. Jadi kan ini kan program jangka panjang ya, gitu. Apalagi banyak sekali nih, misalnya Sagu Sabes, satu guru satu best practice. Kira-kira maksudnya apa? Jadi selain karya dulu kan best practice belum masuk karya tulis ilmiah, tapi belakangan sudah dikategorikan, sehingga guru dirasa juga perlu untuk diberi pelatihan menulis best practice. Jadi kemudian adalah teman-teman yang berinisiatif untuk berarti setiap sagu ini sagu dalam bahasa daerah itu katong ya. Maksudnya ini sagu dikelola oleh sekelompok tim di Gigi itu, atau dia memang menjadi program besar saja? Masing-masing sagu ada timnya. Ada timnya ya? Yang orang ini masing-masing sagu ada timnya, dan mereka mengelola sendiri, tapi ya memang atas nama IGI. Tapi mereka bebas untuk, dan fokus ke guru, itu yang perlu diingat bahwa fokus ke guru. Kenapa kemudian dipatenkan seperti itu di IGI? Ini sebenarnya kita ke guru saja, bukan ke pelajarnya, siswa bukan? Bukan. Oh ya. Nanti gurunya yang menularkan ke siswa. Nah, kenapa kemudian kita patenkan ini pelatihan-pelatihannya IGI harus ada, setiap pelatihan harus ada yang menghandle. Itu kita tidak mau sebenarnya terpusat ke pusat semua, ke pengurus pusat, sehingga diberi kesempatan kepada siapapun guru yang punya kemampuan untuk menjadi coach. Jadi coach untuk sagu-sagu saja itu ratusan. Nah, sambil pengurus pusat itu tetap membantu untuk mengupgrade kemampuan para coach tersebut tentu saja. Iya, itu luar biasa sekali ya. Saya sudah bisa bayangkan itu dengan jumlah program satu guru ini sampai 60-an. Itu bisa dibayangkan betapa banyaknya tim yang bekerja, dan yang menarik itu ternyata ini hanya memang fokus ke pengembangan kompetensi profesional guru ya. Seperti itu. Dan kalau di sagu-sagu sendiri itu kita 7 orang loh tim intinya. 7 orang. Oh, 7 orang saja. 7 orang saja. Yang jadi keliling, otaknya di belakang, yang jadi otaknya. Tidak, belakangan ketika sudah banyak coach, kita sudah tidak keliling. Betul. Jadi, kan dulu saya dengar itu Bu tanggal ini kemana gitu ya. Kita sudah tidak keliling, jadi kita pakai coach yang terdekat dengan daerah yang menyelenggarakan pelatihan. Itu kan meringankan biaya panitia juga. Betul sekali. Jadi kita tim itu di belakang layar membuat konsep.
apalagi yang harus dilakukan ini. Ya, betul. Nah, termasuk 2019, jadi kegiatan besar sebelum pandemi itu 2019 kita adakan peluncuran 1000 buku di Perpusnas. 1000 buku. Itu mengundang Mbak Helvetiana Rosa, siapa lagi itu hari. Pokoknya kita mengundang penulis nasional untuk memberi inspirasi kepada guru-guru yang mulai bergairah untuk menulis. Oke, itu berkaitan dengan sejumlah program yang luar biasa itu, dan karena Bu Mira ini nih salah satu penulis yang sudah banyak menerbitkan buku. Ngomong-ngomong, sudah berapa bukunya nih sekarang? Berapa ya? Tadi ini ada temannya dari Jogja hampir 200 buku ini. Ini luar biasa. Ini di atasnya Yanuardi nih. Kalau Yanuardi kan 100-an ya. Tapi, di atasnya ini. Beliau kan juga sudah jauh di atasnya Yanuardi umurnya kan. Jadi, gitu ya. Jadi Yan insya Allah lebih dari itu. Coba tahu Yanuardi dengar ya. Kalau mungkin ya. Yanuardi nanti lebih dari itu. Iya. Berapa ya? Mungkin sekitar 50? Kalau dengan yang antologi 50-an mungkin. 50-an ya. Tapi kalau yang sendiri belum sampai 20. Belum sampai 20. Yang sementara sekarang di penerbit ada satu, menjadi guru yang dirindukan siswa. Luar biasa. Jadi saya coba selama pandemi ini saya membuat. Mungkin karena faktor pandemi itu. Jadi saya buat saya coba menulis non fiksi. Saya mau menyampaikan ke Bu Mira ya. Kemarin ini ada anekdot ya. Bukan anekdot, saya dengar langsung ya. Ada satu anak ditanya sebutkan apa benda-benda di alam semesta, gitu kan, air, tanah, batu dan sebagainya. Lalu ditanya, itu semua ada di mana? Jawabannya adalah di laptop. Saya bilang ini berarti ini musim sekolah laptop ini harus diakhiri cepat ini ya. Iya. Karena tidak pernah outbound. Seperti itu. Itu sekedar pengantar saja. Apa namanya, intermezzonya ya. Dan saya kembali ke tentang kepenulisan ini. Dari berkecimpung di IGI ini, bagaimana melihat potensi kepenulisan ini sebenarnya secara nasional gitu ya? Secara nasional ya. Khususnya di guru-guru, teman-teman guru kita. Saya terus terang kagum dengan semangat teman-teman di Sumatera. Sumatera, sebagian Jawa, itu luar biasa mereka. Di badan bahasa saja itu tidak sedikit guru-guru yang berhasil menjadi juara di lomba-lomba badan bahasa. Itu terutama Sumatera dengan sebagian Jawa. Kalau di Sulawesi Barat khususnya, itu kayaknya kita masih perlu kerja lebih keras lagi. Pekerjaan rumah itu ya. Iya. Bukan pekerjaan rumah, itu pekerjaan provinsi. Iya. Jadi ya enggak apa-apa lah ya. Karena saya lihat banyak juga teman-teman guru mulai banyak menulis ya. Iya. Artinya bagaimana mengkomparasi apa sebenarnya yang membuat itu terjadi ya? Kok minat di Sumatera atau di Jawa itu jauh lebih besar dibanding misalnya kita di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi Barat ini? Kita kan sudah dalam era yang sama, era internet. Dulu kalau bisa kita maklumi karena kita kekurangan bahan bacaan dan sebagainya, tapi kan sekarang ini sudah dunia digitalisasi dan sebagainya. Ya, kalau Sulawesi Selatan bagus. Kalau Sulawesi Selatan, alhamdulillah bagus. Saya tidak tahu, mungkin sibuk kali ya gurunya di Sulawesi Barat. Banyak ya. Ya, jadi sebenarnya banyak alasan untuk tidak menulis kalau bagian tidak mau menulis. Jadi alasan kadang-kadang kebutuhan untuk membuat perangkat pembelajaran itu yang dijadikan alasan, tidak ada kesempatan untuk menulis. Padahal sebenarnya bisa kan? Contohnya saya bisa. Contohnya makanya saya bilang Bu Mira bisa, siapa lagi? Saya ketika masih aktif mengajar itu, mengajar per minggu itu paling banyak saya bahasa Inggris itu 30-an jam lebih. Gini, apa tipsnya misalnya untuk karena kita ini hari ini bicara tentang IGI dan saya tentu teman-teman guru ingin mendengar sebenarnya bagaimana mau bagi tipsnya. Jadi tips pertama sebenarnya keinginan yang kuat. Itu saja. Jadi yang pertama sekali harus ada itu keinginan yang kuat untuk mulai menulis. Karena kalau guru zaman now tidak boleh lagi ada alasan bahwa tidak bisa menulis, karena pasti dia sarjana yang sudah menulis skripsi. Betul sekali. Minimal makalah.
Ya, kemudian ya jadi ada keinginan, kemudian motivasi yang motivasi dari dalam ya, karena kalau dari luar saja tidak dari dalam itu kayaknya agak susah. Salah satu mungkin yang kalau saya lihat yang saya di Jawa dan Sumatera itu yang memotivasi itu adalah keperluan mereka untuk naik pangkat. Walaupun ini tidak mutlak karena banyak juga penulis yang guru honorer. Kan? Nah, jadi sebenarnya tidak mutlak. Tapi bagi teman-teman yang sudah senior dan merasa sudah kayaknya tidak usah deh, yang lain saja sudah hampir ini. Kan itu begini, kan dunia kepenulisan itu tidak mengenal apakah dia guru muda atau guru senior atau orang mau pensiun kan butuh berpikir. Oh gitu ya. Jadi selamat berpikir kan. Ya jadi setidaknya kenaikan pangkat mungkin bisa menjadi motivasi. Itu yang pertama. Ketika kenaikan golongan itu misalnya dari 4B ke 4C itu kan hanya 100-an ribu lebih kenaikan gajinya. Sementara kalau tidak ada tulisannya, kadang-kadang minta bantuan ke orang. Ya, zaman sekarang kan ya mana ada yang gratis. Iya. Dan itu bisa lebih mahal itu biayanya ya. Mahal sekali. Mahal sekali. Maksud saya begini, kalau orang menulis buku karena urusan kenaikan pangkat, buku itu jadi tidak menarik. Ya, begitu, kan? minimal jadi motivasi awal lah. Itulah. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting bikin buku dulu. Urusannya tentang naik pangkat itu tidak apa-apa. Yang penting nulis dulu, jangan dibuatkan orang, kan gitu kan? Iya. Jadi itu adalah masalah. Tempoh hari saja bicara dengan teman-teman penggiat literasi yang lain bahwa itu memang jadi masalah. Apakah itu faktor minatnya yang kurang atau dia memang mungkin malas membaca ya? Ya, saya pikir kalau rutin membaca otomatis ada sesuatu ada banyak di kepala yang ingin kita ledakkan keluar. Itu sudah pasti tanpa disuruh pasti dia mau. Gitu ya? Minimal kalau dia tidak bicara, dia menulis. Dan kalau bicara dengan siapa bicara? Dengan siswa misalnya. Jadi salah satu mungkin penyebabnya itu tidak punya waktu untuk membaca. Sebenarnya ada kalimat yang bisa kita dorong kepada teman-teman guru ini, karena kan hampir setiap saat dia berbicara kepada orang lain, muridnya atau rekannya, maka kita ingin mendorongnya. Dia mengatakan menulislah seperti engkau ingin berbicara. Nah, kan gitu kan. Jadi aplikasi di Android itu kan sudah ada, kita hanya berbicara sudah jadi tulisan. Saya kan pakai tab mengetik. Kalau sudah capek pegang tab, klik saja itu, ngomong saja. Oh gitu ya. Nanti sebentar baru diedit. Saya edit. Jadi teman-teman yang menyimak obrolan saya ini, barusan Bu Mira memberikan tips. Tips. Jadi kalau kuat nulis, bicara saja ke aplikasi. Apalagi lebih canggih kan sekarang. Iya. Gitu. Saya malah sempat kasih pelatihan ke teman-teman guru binaan saya. Itu sempat saya katakan, mulailah dari buku paket. Coba bikin sendiri buku paket supaya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswanya. Nah, caranya kalau misalnya tidak punya waktu, ini kan setiap mau pertemuan kan pasti bikin materi apalah gitu. Itu 1-2 lembar perencanaan pengajarannya ya. Nah, situ buat ketik materi itu disatukan dalam 1 semester pasti jadi 1 buku. Atau minimal dia bikin buku yang sesungguhnya merupakan kumpulan materinya untuk siswanya sendiri. Itulah yang saya maksud. Jadi semacam diktat begitu. Nanti kalau sudah tapi modelnya buku. Poles, modelnya buku aja pakai diktat. Buku supaya menarik. Iya, seperti itu. Atau ketika mengajar, coba diaktifkan speakernya HP-nya, menerangkan, terketik juga di situ. Nanti tinggal kalau ada waktu diedit-edit. Intinya, tapi intinya adalah keinginan. Jadi sebenarnya orang yang paling mudah membuat buku itu guru ya? Iya. Hah? Kira-kira begitu ya? Iya. Karena setiap hari dia membuat bahan pengajaran, dia berbicara, lalu dia mengevaluasi. Betul. Jadi teman-teman siapapun yang mendengar obrolan kami ini,
Jadi kita tiba pada satu konklusi bahwa guru lah yang paling mudah menulis. Nah, itulah yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa dan Sumatera. Kemudian guru dalam satu hari menghadapi ratusan karakter. Betul sekali. Itu bisa jadi bahan tulisan. Iya. Nah, buku promosi ya. Buku saya yang sementara di penerbit itu. Boleh. Itu sebenarnya berangkat dari pengalaman saya ketika misalnya menghadapi beragam karakter siswa. Ya. Itu judulnya apa? Menjadi guru yang dirindukan. Oh, yang tadi ya. Iya. Itu novel atau apa itu? Bukan. Jadi apa ya? Sangat konotatif kayaknya. Kalau dibilang tips juga bukan. Oh, iya. Itu sebenarnya berisi pengalaman inspiratif ketika saya menghadapi siswa ketika itu buku tunggal atau tunggal ya? Tunggal. Jadi ya memang urusan kepenulisan ini kan orang mengatakan ini masalah minat, bakat dan sebagainya. Iya. Ya. Tapi ternyata tidak ya. Bukan hanya minat saja. Kalau hanya berminat tapi tidak memulai kan tidak jadi juga. Ya, jadi minat, bakat, mulai kan gitu ya. Keinginan untuk mulai. Bukan hanya keinginan, mulai. Dimulai. Ya. Jadi saya pernah ditanya teman-teman di workshop itu, apa kuncinya itu ke menulis? Saya bilang ada 3. Pertama menulis, kedua menulis, dan ketiga menulis lah. Yeah. Mungkin kayak begitulah ya. Iya. Kemudian Bu Mira kan salah satu penulis perempuan ya. Kemarin ada definisi yang coba disandingkan antara penulis perempuan dan perempuan menulis perempuan, ya. Ya itu istilah saja kan. Tapi kan di Sulubar ini memang sedikit sekali perempuan yang tampil kemudian sebagai penulis ya. Kalau bisa dihitung itu enggak banyak. Yeah. Ya. Jadi padahal perempuan itu punya hal yang mungkin juga lebih banyak yang bisa ditulis. Lebih banyak yang bisa ditulis. Bahkan di rumah pun yang bisa ditulis. Apalagi ada penelitian mengatakan bahwa diksi perempuan itu 20.000 tiap hari dibanding laki-laki 5.000. Makanya lebih cerewet perempuan. Iya, nggak tahu punya penelitian siapa. Ya, bagaimana mendorongnya nih perempuan? Apa tahu adik-adik penulis-penulis baru untuk kaum perempuan gitu? Iya. Jadi sekedar mungkin berbagi pengalaman juga. Setiap pelatihan menulis yang saya hadiri itu alhamdulillah pesertanya itu selalu kebanyakan perempuan. Itu alhamdulillahnya. Betul. Nah, tetapi kemudian pada akhirnya yang berhasil menerbitkan karya itu ternyata laki-laki. Yang sedikit itu. Ya. Ini colek ya bagi teman-teman yang suka ikut pelatihannya Bu Mira. Ya, jadi perempuan itu mestinya punya banyak ide, punya banyak hal yang mesti dituliskan. Iya. Betul sekali. Yang perlu juga mungkin diketahui bahwa menulis itu bisa menjadi terapi. Jadi ketika misalnya mumet dengan pekerjaan ini, biar ibu rumah tangga misalnya kan, ditulis mumet saja dengan pekerjaan yang tidak pernah habis. Ya ada waktu luang ditulis, jadi mumetnya diluangkan, dijadikan tulisan saja. Jangan sekedar status. Sehingga kadang jadilah apakah itu jadi novel, apakah itu jadi buku parenting, kan bisa juga kan. Oke, untuk itu kira-kira apa tipsnya supaya dia kemudian catatan-catatan atau curhat-curhat itu bisa jadi buku? Ya. Jadi kan tadi mendorong ibu-ibu misalnya menulis atau perempuan. Kira-kira tipsnya gimana? Penontonnya Deng Adi podcast ini banyak perempuan ya. Ya jadi kalau membuat catatan. Jadi kalau zaman kita remaja dulu kan diary ya. Itu saya pikir hari gini juga enggak masalah. Kan diarinya sekarang di smartphone. Iya. Enggak usah yang kertas ya. Iya, di smartphone. Jadi atau sambil misalnya jangan buku resep. Sambil ya buku resep bisa. Buku resep bisa dibuat khas, tidak seperti buku resep yang sudah ada kan bisa. Boleh ya. Misalnya buku kumpulan buat cerpen, tapi di cerpen itu satu cerpen ada satu masakan misalnya. Kalau nggak salah kita pernah bikin ya. Ada. Kumpulan cerpen. Iya. Saya nggak pernah lihat itu bukunya. Ada di rumah. Oh ada ya. Waduh. Ada di saya dulu nulis apa itu?
Tuing-tuing ya. Nah, jadi kemudian ya, jadi bagi ibu rumah tangga misalnya kan ya begitu, sering bikin status misalnya di Facebook, status di Facebooknya itu di-copy lah ke Word. Iya. Simpan. Ya kan sudah ada juga Word di Android ya, enggak masalah, saya pikir simpan. Kemudian kalau ada waktu luang diperpanjang lah itu. Dikembangkan. Itu sih saya kan novel saja kadang begitu, jadi buat status 2 paragraf misalnya, nanti ada waktu luang bareng-bareng di copy semua ke Word. Oh gitu ya. Itu sudah 3 tips paling tidak tadi ya. Jadi sebenarnya itu tujuan kita berbincang hari ini ya, mau menggali tips beliau ini ya. Jadi tapi itu tadi memang dimulai dari niat. Keinginan yang kuat. Iya. Nah, sebenarnya ini kan kalau setiap ibu mulai itu artinya proses ya. Jadi kalau mau menulis ya berproses kan gitu ya. Iya. Setiap ibu rumah tangga misalnya menuliskan keluh kesahnya itu kan bisa jadi inspirasi. Jadi keluh kesah plus bagaimana dia menyelesaikan keluh kesah tersebut gitu ya. Jadi ada solusinya. Menyelesaikan masalahnya kayak gitu ya. Itu bisa menjadi buku parenting yang mungkin akan bermanfaat kalau dibaca oleh perempuan-perempuan yang lain. Terutama ini ya di saat pandemi begini kan. Ini ibu-ibu kan pada galau, pada bingung, pada stres mendampingi anak-anaknya, terutama yang masih usia SD. Betul sekali. Nah, kalau yang macam saya yang sudah besar anaknya ya. Tambahan lagi Bu Mira ini ya, karena Bu Mira kan pengawas juga ini. Saya mau sampaikan bahwa ada loh keluhan guru ini yang saya dengar tadi pagi, dia mengatakan, kenapa ini anak-anak siswaku ini di grup WA kok pada keluar ya gitu ya. Mungkin sudah bosan itu di grup. Jadi mudah-mudahan itu hanya satu contoh case saja ya, kasus saja di guru yang saya dengar itu tadi pagi. Ya mungkin mudah-mudahan tidak terjadi di tempat guru-guru lain ya, yang di grup-grup WA guru itu banyak keluar anak-anaknya kan itu. Mungkin sudah bosan itu. Atau rusak HP-nya. rusak HP-nya beramai-ramai. Iya, jadi anak-anak bosan dengan sistem pembelajaran sekarang. Kemudian orang tua juga stres mendampingi, terutama yang usia SD. Nah, ini bagi orang tua sebenarnya bisa ditulis bagaimana dia menghandle, bagaimana dia mendampingi anak-anaknya ketika belajar di masa pandemi ini. 10 ibu atau 15 ibu yang berkumpul membuat jadi pengalamannya saja yang dia tulis, itu kan bisa jadi satu buku. Nanti bisa bikin pelatihan ibu-ibu ini. Ya boleh. Jadi ini menjelang di obrolan kita. Tadi saya mau mulai berapa tadi bukunya yang sudah diterbitkan? Ada lebih 10 kayaknya kalau yang solo. Ada yang solo ya? Kalau yang rame-rame dengan teman-teman ya sudah 50-an. 50-an banyak. Dan sebenarnya apa sih harapannya nih terhadap guru dan tentu tadi sudah kamu ibu, kamu perempuan atau remaja tentang dunia kepenulisan ini? Ya, saya mungkin flashback ke 2 tahun lalu ketika ikut seleksi instruktur nasional baca tulis. Ketika BIMTEK itu kan kita disuruh bikin rencana tindak lanjut ya. Nah, itu saya di RTL saya itu saya buat program untuk remaja yang sudah tamat sekolah atau yang putus sekolah, untuk saya jadi semacam sekolah menulis tapi khusus untuk remaja yang putus sekolah atau sudah tamat sekolah tapi belum punya aktivitas rutin. Nah, itu yang saya sampai sekarang masih bermimpi, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Jadi merangkum anak-anak muda untuk kita latih menulis, berangkat dari keyakinan bahwa menulis itu bukan bakat, itu bukan segalanya dalam menulis. Iya, betul sekali. Tapi tadi itu yang kemauan dan mau berproses. Oke, saya kira cukup panjang ya. Ini cukup lama, kira sudah 40 menit ini ya. Kita ngobrol-ngobrol dan mudah-mudahan saja kita ada momentum berikutnya untuk membahas ini ya.
karena tadi ini bicaranya lebih banyak mengenai IGI. Iya. Dan mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara fokus lagi ke tema lain ya. Kenapa tadi saya menyinggung tentang kepenulisan dan terkait dengan tips-tips itu, karena ini tentu berkaitan juga dengan apa yang dibahas mengenai potensi guru kita di daerah ya. Apalagi ada komparasi misalnya dengan teman-teman di Sumatera, di Jawa dan sebagainya. Mungkin ada closing ya? Iya. Closingnya apa? Closing statement. Ya, mulailah berbuat sebelum apa ya? Saya mau katakan begini. Saya ulang mungkin yang beberapa waktu lalu saya katakan, berdayakanlah dirimu sebelum diperdaya, agar tidak diperdaya. Oh, gitu. Nah, ini untuk perempuan, maksudnya jadi kita punya potensi, yang kenapa kita mesti nanti ayo. Iya. Kenapa kita tidak memberdayakan diri kita sendiri? Itu saya pikir. Gitu ya. Jadi perempuan yang berdaya. Ini intinya. Oke. Terima kasih banyak Bu Mira atas kehadirannya sama-sama di studio kami. Mudah-mudahan di kesempatan lain ada tema yang bisa kita bahas lagi, yang mungkin lebih menarik lagi, yang lebih lebih oke. Ya, mudah-mudahan sekira demikianlah para pemirsa di mana saja Anda berada. Demikian bincang-bincang santai saya dengan Bu Mira Pasolong ya, salah seorang pengurus IGI pusat, dan kemudian kita kenal juga sebagai novelis kita ya. Sayang sekali beliau tidak membawa novel-novelnya ke sini. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Mira. Sama-sama. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Demikian para pemirsa DNGADI Podcast. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.